Saya putus asa dan tidak punya harapan lagi. Keluarga saya kacau. Banyak masalah datang bertubi-tubi. Istri saya pun pergi meninggalkan saya. Masalah saya semakin rumit waktu buah hati saya menerima vonis yang mematikan. Saya mencoba keluar dari rasa putus asa ini. Berbagai cara sudah saya coba. Tapi semuanya percuma. Saya mulai mencari dan mencari. Bagaimana saya keluar dari semua ini? Sampai suatu saat, saya menemukan rahasia kehidupan. Semakin saya mempelajari, semakin saya menyadari betapa ajaibnya rahasia kehidupan itu. Sudah berabad-abad rahasia itu terungkap. Banyak orang telah menemukannya, sehingga hidup mereka berubah. Tapi berjuta orang belum menemukannya. Saya bersyukur, sejak saya menemukan rahasia kehidupan itu, hidup saya berubah. Saya akan ceritakan rahasia ini kepada dunia. Saya lahir dari keluarga miskin, tinggal dalam rumah bambu dan lantai tanah liat. Tapi setelah saya menemukan rahasia kehidupan itu, hidup saya berubah. Kini saya seorang pengusaha dengan berbagai usaha dan menulis banyak buku motivasi yang berguna bagi banyak orang. Waktu saya berumur 12 tahun, berat badan saya 80 kg. Saya dianiaya semasa kecil dan makanan menjadi pelarian saya. Beranjak remaja, saya menjadi orang yang sangat depresif, negatif, dan tidak mempunyai tujuan dalam hidup. Bahkan hidup saya pun terancam karena saya mengidap anoreksia. Tetapi waktu saya temukan rahasia kehidupan, hidup saya berubah total. Saya menderita penyakit hepatitis A. Keadaan saya cukup parah saat itu karena liver saya kronis. Tapi karena saya telah menemukan rahasia kehidupan itu dan menerapkannya, penyakit saya sembuh hanya dalam tempo 10 hari. Kalau Anda mengerti apa rahasia kehidupan itu dan menerapkannya dalam kehidupan Anda, maka rahasia itu akan mengubah hidup Anda menjadi manusia baru. Jadi Anda ingin perubahan dalam hidup Anda? Perubahan apa yang Anda inginkan? Apakah Anda ingin hidup berkelimpahan? Bebas dari penyakit dan stres? Atau Anda ingin hidup dengan hati damai? Perubahan apa yang Anda inginkan? Anda ingin memiliki keluarga bahagia? Bahkan apa yang belum pernah Anda impikan dapat Anda alami. Jika Anda menemukan rahasia kehidupan itu, Anda akan akrab dengan hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang melebihi kekuatan manusia. Dan hidup Anda akan berubah. Jadi, apa rahasia kehidupan yang sedang kita bicarakan? Ini bukanlah hal yang sepele. Ini adalah sesuatu yang mahal. Siapapun mengetahuinya, ia akan mengorbankan apapun demi mendapatkannya. Seperti sebuah harta karun yang sangat berharga. Kita akan berjuang keras tanpa lelah demi meraihnya. Rahasia kehidupan ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hidup Anda. Mengapa berharga? Coba kita lihat kehidupan di sekitar kita.
Waktu kita lahir sebagai seorang bayi dan bertumbuh menjadi anak-anak, kita merasa itulah masa yang indah, penuh dengan tawa dan canda. Namun saat berlalu, kita menjadi tumbuh, menjadi remaja dan dewasa, hidup mulai dibebani dengan berbagai masalah yang datang silih berganti. Dari persoalan pendidikan, pergaulan, cinta, kemudian masalah rumah tangga, ekonomi, kesehatan, belum lagi banyaknya penderitaan dan ketidakadilan yang datang tanpa diundang. Banyak orang akhirnya hidup dalam penyesalan atau rasa bersalah, bahkan tidak sedikit yang akhirnya lepas dalam kekalahan alam baka sambil berpikir, apakah hidup saya cukup baik? Apakah hidup ini layak di hadapan Yang Maha Kuasa? Kadangkala kita melihat orang lain dengan perasaan cemburu. Mengapa ia lebih bahagia, lebih kaya, lebih pintar, atau lebih cantik? Seolah mereka tidak menderita seperti orang lain. Namun sesungguhnya mereka pun memiliki tantangan dan kesulitan yang berbeda. Setiap orang pasti mempunyai kesulitan dan persoalannya masing-masing. Semua manusia memiliki satu pertanyaan yang sama. Bagaimana saya bisa menyelesaikan ujian dalam hidup dengan gemilang? Banyak dari Anda sudah berjuang keras untuk meraih perubahan yang Anda inginkan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Peristiwa-peristiwa yang Anda hadapi malah terjadi tidak seperti yang Anda harapkan. Maafin Ani, Bu. Pak, Ani gak punya maksud untuk kecewain Bapak sama Ibu. Kamu sudah membuat keluarga Hadiningrat malu. Apa kata orang dan tetangga-tetangga kalau mereka tahu keluarga Hadiningrat anaknya hamil di luar nikah sama pemuda yang tidak bersekolah? Apa jadinya kamu kalau kawin sama dia? Ibu mau kamu tuh keluar dari rumah ini. Ampun, Bu, ampun. Harus jauh, Ibu nggak mau keluar kota atau kemana aja. Pokoknya tidak di rumah ini. Pergi kamu dari sini. Jangan usir Ani. Bu, apa tidak ada penyelesaian yang lebih baik? Diam kamu. Kamu juga salah. Kamu tidak pernah mengajarkan yang baik untuk anak. Kerja kamu cuma keluyuran di luar. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu laksanakan di luar? Apa yang kamu lakukan? Kamu main perempuan. Kamu sama aja dengan anak kamu. Kamu harus pergi dari rumah ini. Kamu boleh aja nginep di tempat bude kamu di Medan, atau tante kamu di Makassar, atau di mana aja asal di luar kota dan tidak dekat ibu. Jangan usir Ani. Ani minta maaf. Pokoknya ibu nggak mau. Selama kamu hamil, kamu harus di luar rumah. Kamu harus pergi dari rumah ini. Kehidupan ini memang sulit. Apakah Anda pernah merasakan ketegangan di dalam rumah tangga Anda? Pernahkah Anda merasakan perasaan seperti ini sebelumnya? Apakah Anda pernah merasa seperti Ani? Ibu udah mengusirku. Aku gak tahu mesti kemana. Aku udah gak punya masa depan lagi. Kenapa Bapak gak pernah membela aku? Apa mereka memang udah benci sama aku? Udah gak ada yang peduli sama aku. Ya Tuhan, aku udah berdosa. Hidupku udah kotor. Apa Kau masih mau mengampuni dosaku? Lebih baik aku mati aja. Saat-saat seperti itu, Anda merasa hidup sudah berakhir. Anda bahkan ingin mengakhiri hidup Anda. Tapi Anda tidak tahu pasti kemana Anda pergi. Anda tidak yakin apakah Tuhan akan menerima Anda. Atau Anda seperti Ibu Suryanti. Kenapa ya ini bisa terjadi? Apa Tuhan benci aku? Aku sudah gagal menjadi ibu. Tidak becus membesarkan anak. Aku benar-benar malu kalau sampai orang tahu punya anak hamil di luar nikah. Bikin sendiri nih ya. Hamil? Kapan kawinnya? Ini gara-gara Ani.
buat malu orang tua saja. Aku kok bisa benci sama anakku sendiri? Mungkin juga Anda seperti Sugiono sang ayah. Saya sudah gagal jadi bapak. Nggak bisa membela anak sendiri. Kurang ajar si Agus. Berani-beraninya dia menghamili Ani. Tahu rasa kalau ketemu nanti. Pokoknya kamu harus keluar dari rumah ini. Bu, apa tidak ada penyelesaiannya lebih baik? Diam kamu. Kamu juga salah. Kamu tidak pernah mengajarkan yang baik untuk anak. Kenapa saya jadi benci sama istri sendiri? Tahu gini dari dulu saya nikah sama si Tuti saja. Atau mungkin ini hukuman dari Tuhan gara-gara saya punya simpanan. Mungkin saja Anda seperti Rangga, adik Ani yang acuh dan dia tidak peduli dengan keadaan yang terjadi di keluarganya. Kenapa kok aku lahir di keluarga seperti ini? Keluarga ini memang kacau. Aku benci bapak yang bisanya diam saja. Aku juga nggak akan menikah dengan wanita seperti ibu. Kalau istri aku seperti itu, aku akan hajar dia. Orang yang menemukan rahasia kehidupan tidak berarti mereka tidak mengalami tantangan dan kesusahan hidup. Perbedaannya rahasia kehidupan akan menentukan hasil akhir dan bekal yang dibawa ke akhirat nanti. Sayangnya di dunia ini banyak orang yang belum menemukan rahasia itu. Sehingga mereka hanya bisa bertahan saja dengan persoalan mereka. Dan hidup dari hari ke hari tanpa mereka mengerti bahwa ada yang menjamin masa depan mereka. Akhirnya mereka menjalani kehidupan tanpa ada kebahagiaan. Bayar kamu kerjanya nggak ada berapa malas banget sih kamu. Kamu lihat dibayar mahal tapi kerja kamu cuma seperti ini. Kamu ngerti gak sih? Udah satu juga susah. Pembantu sekarang memang nggak bisa diandelin. Kamu lagi, Rangga, kamu tuh enak-enakan aja nih baca-baca seperti itu. Gimana sekolah kamu, pendidikan kamu nih selama ini mana? Baca cuma gituan doang. Nangis nih, ayo. Kenapa Mas, bantuin dong Mas. Iya Mas. Pesan-pesan kayak gini saya sih. Sendiri lah. Bedanya mereka yang memiliki rahasia kehidupan adalah bukan saja mereka mempunyai tujuan hidup yang pasti, tapi mampu menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan sehingga mereka mempunyai ketenangan, mereka mempunyai kebahagiaan dan ada rasa damai di hati mereka. Itu tuh mereka tuh. Aduh Rangga tahu kamu kemana aja sih. Sekarang bagaimana Anda dapat memiliki rahasia kehidupan itu? Hidup saya terasa hancur. Saya lumpuh dan hampir mati akibat virus yang menyerang saraf. Namun setelah saya menemukan rahasia kehidupan, saya sembuh total secara ajaib. 20 tahun saya kecanduan narkotika. Keluarga saya diambang kehancuran. Tetapi setelah saya menemukan rahasia kehidupan, saya lepas dari narkotika dan perkawinan saya diperbaharui. Saya melihat suami saya sudah meninggal karena infeksi paru-paru. Tapi karena saya mengetahui rahasia kehidupan itu dan menerapkannya, suami saya bangkit kembali.
Saat itu ekonomi saya terpuruk sehingga saya frustasi dan berniat bunuh diri termasuk membunuh keempat anak saya. Tapi ketika saya menemukan rahasia kehidupan, saya berubah dan saya menemukan harapan baru untuk hidup. Anda pasti bertanya-tanya dan ingin tahu apa rahasia kehidupan itu dan di mana kita bisa menemukannya. Saya telah menemukan rahasia kehidupan itu, maka saya akan beritahu Anda penunjuknya. Seperti sebuah harta karun yang tersembunyi, banyak orang yang menginginkannya, tapi tidak semua tahu jalan menuju ke tempat harta karun itu tersembunyi. Diperlukan petunjuk jalan atau tanda-tanda yang mengarahkan kita menuju harta karun itu. Kalau orang menemukan rahasia kehidupan ini, mengalami hal-hal yang luar biasa dan ajaib, maka petunjuk dan tanda-tanda yang membawa kita kepadanya pasti juga sesuatu yang luar biasa dan ajaib. Banyak orang telah mempelajarinya. Penelitian mengarah kepada satu orang yang hidupnya memberi kita petunjuk ke rahasia kehidupan itu. Dia seorang yang unik dalam sejarah manusia. Karena sebelum dan sesudahnya tidak pernah ada manusia lain yang melakukan hal-hal supranatural seperti yang dia lakukan. Dialah Yeshua HaMashiach. Dialah Isa Al-Masih. Dialah Yesus Kristus. Kenapa rahasia kehidupan itu bisa ada di dalam hidup Isa Al-Masih? Kenapa mujizat dan kuasanya yang besar itu bisa terjadi sampai hari ini? Untuk mengetahuinya, kita harus mengetahui apa yang unik yang sejarah catat tentang dirinya. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa sel telur seorang wanita akan berubah menjadi janin hanya bila ada sel sperma yang membuahinya. Tetapi kelahiran Isa berbeda. Dia lahir dari seorang perawan tanpa suami. Ini hal yang ajaib, karena bagaimana seorang perawan melahirkan seorang bayi. Sepanjang sejarah manusia, tidak pernah ada kelahiran seperti yang terjadi dengan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bisa lahir tanpa ayah di dunia, sebab ia adalah firman Allah yang lahir melalui rahim Maria. Ini semua pekerjaan Roh Allah. Kitab suci dan sejarah mencatat bahwa Isa Al-Masih dari lahir sampai wafatnya hidupnya tanpa dosa. Bagaimana mungkin ada manusia yang hidup tanpa dosa? Apakah mungkin seorang manusia hidup tanpa dosa? Tidak ada manusia di muka bumi ini, sekalipun ia seorang nabi, yang tidak berbuat dosa. Manusia tanpa dosa? Bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena manusia tidak ada yang tidak berbuat dosa. Baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Nah, Isa Al-Masih sanggup hidup tanpa dosa karena ia lahir dari Roh Allah. Dialah firman Allah yang menjadi manusia. Yang saya kagumi dari kehidupan Isa Al-Masih adalah bahwa ada kuasa yang ajaib dalam kehidupannya. Dia melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan manusia yang lain. Orang buta melihat. Melihatlah, imanmu menyembuhkanmu. Aku bisa melihat. Orang tuli mendengar. Orang lumpuh berjalan. Yang kerasukan setan dibebaskan. Bahkan dia membangkitkan orang mati. Nak, bangunlah. Siapakah yang memiliki kekuasaan yang sebesar ini sehingga ia membangkitkan orang mati? Bukan hanya penyakit yang ditaklukkannya, tapi alam pun menuruti perintahnya. Isa dapat melakukan semua mujizat itu karena kuasa keilahian yang melekat dalam dirinya. Kitab suci juga mencatat bahwa Isa Al-Masih akan datang untuk menghakimi seisi dunia ini di akhir zaman.
ini vonis yang menentukan masa kekekalan. Maka saya sungguh-sungguh pengen tahu, saya belajar sungguh-sungguh, saya pengen tahu siapa sebenarnya Isa Al-Masih ini. Kita lihat bahwa keberadaan dan apa yang dilakukan oleh Isa Al-Masih adalah hal-hal yang luar biasa dan ajaib seperti yang dialami oleh mereka yang menemukan rahasia kehidupan. Dari fakta ini kita dapat melihat bahwa Isa Al-Masih adalah tempat di mana rahasia kehidupan itu tersembunyi. Dialah pembawa rahasia kehidupan itu. Untuk mengetahui apa rahasia kehidupan yang ada di dalam diri Isa Al-Masih, kita perlu mengenali perkataannya, perbuatannya, dan kehidupannya. Satu karakter yang paling menonjol dari Isa Al-Masih adalah kasih. Isa Al-Masih mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi diri sendiri. Isa Al-Masih bahkan mengajarkan, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pengajarannya tentang kasih adalah ajaran yang menentang kodrat manusia. Dalam catatan kitab Injil Matius 5:39, Isa mengajarkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Dunia mengajarkan kepedulian yang pamrih. Sementara itu Isa Al-Masih mengajarkan kasih yang total berbeda dan sangat tidak masuk akal untuk diterapkan. Karena kasih yang diajarkan identik dengan berkorban bagi orang lain. Jika orang menghendaki bajumu, berikan juga jubahmu. Rumah tangga saya diambang kehancuran. Tapi ketika saya menerapkan ajarannya tentang mengasihi dengan saling mengampuni di antara saya dan istri saya, maka rumah tangga saya dipulihkan. Isa Al-Masih memberi saya kekuatan untuk mengampuni dan melupakan perbuatan-perbuatan istri yang menyakitkan saya. Kasih itu membawa damai sejahtera dalam hidup saya. Sewaktu saya kecil, saya hidup dalam penderitaan kemiskinan yang menggigit. Di tengah situasi seperti itu, kecemburuan sosial ditambah beberapa pengalaman yang membuat saya terluka dan saya membenci orang Cina. Namun ajaran kasih dari Isa Al-Masih, kasih musuhmu dan teladan dari dia waktu dia dibunuh, mengubah hati saya. Dan sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya terjadi. Saya menikah dengan orang Cina 18 tahun yang lalu dan tidak pernah menyesal karena saya bahagia. Kasih merubah kebencian menjadi cinta. Ajaran Isa Al-Masih tentang kasih, seperti kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan mengasihi musuh sekalipun, membuktikan bahwa cinta kasih adalah karakter Al-Masih. Berbagai mujizat yang dilakukannya, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat kembali, yang kerasukan setan dibebaskan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa Isa sangat mengasihi manusia dan dia ingin membebaskan manusia dari penderitaan mereka. Saya teringat kisah tentang sekelompok orang yang membawa seorang wanita yang tertangkap berbuat zina ke hadapan Isa. Orang-orang tersebut bertanya apakah mereka harus melempari wanita itu dengan batu karena dosa yang ia lakukan. Isa Al-Masih mempersilahkan mereka yang merasa tidak punya dosa menjadi yang pertama untuk melempari wanita itu dengan batu. Akhirnya tidak ada satupun yang melempari wanita itu dengan batu, karena tidak ada yang merasa tidak berdosa. Dan mereka pun meninggalkan wanita tersebut. Isa Al-Masih pun yang adalah manusia tanpa dosa tidak menghukum dan bahkan berkata kepada wanita itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Di sini kita bisa melihat bahwa Isa Al-Masih mengasihi orang berdosa, tapi ia membenci dosa. Isa Al-Masih banyak mengajarkan tentang kasih, karena karakternya yang utama adalah kasih. Ia mengasihi seluruh manusia sehingga ia menyembuhkan, ia memulihkan, dan ia mengampuni dosa. Dalam kitab Injil, Isa berkata, "Aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani." Ini menandakan bahwa ia mengasihi manusia. Isa berkata dalam kitab suci, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada satu orang pun dapat sampai kepada Allah di surga kecuali melalui aku. Ini ada satu pernyataan yang sangat berani. Tidak ada pemimpin agama lain di dalam sejarah manusia pernah berkata seperti ini. Tapi saya di sini terkesan karena melalui perkataan ini Isa memberikan sebuah kepastian. Satu hal yang unik dari pribadi Isa Al-Masih, bagaimana ia menyampaikan pengajarannya dengan penuh kewibawaan. Ini sangat berbeda dengan nabi-nabi dalam menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Semua nabi yang ada dalam sejarah, seperti yang tercatat dalam kitab Taurat para nabi, dengan jelas ketika dia mengajar, firman Tuhan datang kepadaku, Wiyomer Adonai alai, atau Wayehi dafar Adonai le Mose. Maka datanglah firman Tuhan kepada Musa, kepada Ayub dan sebagainya. Tetapi Isa Al-Masih sangat berbeda. Ia mengajarkan firman dengan wibawanya sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, amin, amin, lego hemin. Kata amin, ia ucapkan di awal kalimat, menegaskan otoritasnya sebagai firman Allah. Berbeda dengan nabi-nabi lain, atau kita sendiri yang berdoa dengan amin di belakang doa kita. Dengan demikian kalimat sesungguhnya aku berkata kepadamu, seperti yang selalu diucapkan Isa, membuktikan bahwa ia bukan sekedar nabi penerima firman Tuhan, tetapi dia sendiri adalah firman Allah, kalimatullah. Isa adalah firman Allah yang menjadi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Injil. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Allah itu telah turun ke bumi. Kalimatullah telah menjadi manusia dalam diri Isa Al-Masih. Yang paling unik dan berkesan bagi saya dari hidup Isa Al-Masih adalah kerendahan hatinya dan juga bagaimana dia secara cerdas merangkum seluruh perintah Allah yang pernah diberikan kepada bangsa Israel dalam dua hal, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, dan bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bagi saya ada suatu keunikan daripada Isa Al-Masih yang sangat luar biasa. Dia adalah firman Allah yang berkenan turun ke dunia, lahir sebagai manusia, lahir di sebuah kandang binatang. Itu menandakan suatu kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dan juga pada saat dia membasuh kaki ke-12 muridnya, padahal dia adalah sang firman yang penuh dengan kuasa. Dia luar biasa. Tapi dia berkenan merendahkan hati. Jadi bagi barang siapa yang ingin diutamakan, menjadi yang utama, dia harus bisa. Dia harus berani merendahkan diri seperti Isa Al-Masih. Satu hal lagi yang unik di dalam kehidupan Isa Al-Masih. Pada waktu dia melakukan mujizat sebagai sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, manusia memiliki banyak kebutuhan, banyak masalah, banyak kesulitan. Ketika Isa Al-Masih melakukan mujizat yang menjawab kebutuhan tersebut, ia sedang menunjukkan apa? Dia sedang menunjukkan bahwa Allah peduli kepada manusia. Allah mengasihi manusia. Allah ingin hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan. Itu sebabnya dia melakukan mujizat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saya bertumbuh dari keluarga berantakan. Ibu saya pernah punya 5 suami, ayah saya pernah punya 3 istri, dan saya mempunyai 33 saudara. Waktu kecil saya ditinggal ayah, sehingga terpaksa hidup dalam kandang anjing selama 2 tahun. Hal itu membuat hidup saya tanpa tujuan, penuh masalah dan kesunyian. Tapi setelah saya menemukan rahasia kehidupan itu, hidup saya damai, bahagia, dan penuh sukacita. Ketika saya menjadi seorang artis, kepopuleran membuat saya terikat dengan dosa, kesombongan, dan kenajisan. Saya secara pribadi tidak sanggup membebaskan diri saya sendiri. Saya hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi saat saya mengetahui rahasia kehidupan itu,
Saya bebas dari segala ikatan dosa. Dan kini saya merasa lega, damai, tenang yang tidak terkatakan. Dulu hidup saya dalam kecemasan, karena saya tidak tahu apa yang menanti saya setelah saya mati. Tetapi setelah saya menemukan rahasia kehidupan, saya bebas dari ketakutan, dan hidup saya penuh dengan damai. Dulu rumah tangga saya sangat berantakan. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Hubungan dengan suami istri sangat tidak ideal. Apalagi waktu suami saya sampai jatuh ke narkoba, hidup bermabuk-mabukan, dan masuk dalam penjara. Saya terus terang sebagai istri sangat membenci dia. Tapi sesudah saya menemukan rahasia kehidupan, semua total diubahkan. Yang ada rumah tangga sekarang berubah menjadi harmonis. Dan yang paling luar biasa, ada rasa ketenangan. Karena boleh saya mengampuni dan boleh melupakan hal-hal yang tidak baik sebelumnya. Dulu saya selalu mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain di luar keluarga saya. Karena mereka tidak memberikannya kepada saya. Pada akhirnya ada kekosongan di hati saya. Sampai pada waktu saya menemukan rahasia kehidupan, hati saya dipenuhi oleh cinta yang sejati. Saya tidak perlu lagi mencari-cari di luar, tidak perlu lagi mencari cinta yang sia-sia. Mujizat-mujizat yang dilakukan Isa lebih dari 2000 tahun yang lalu ternyata tidak hanya terjadi pada saat itu, namun berlangsung terus hingga zaman ini, sehingga Anda pun dapat mengalaminya. Apa rahasia kehidupan yang ada dalam diri Isa Al-Masih tersebut? Banyak orang sudah mengetahui kehidupannya, tapi tidak pernah menemukan rahasia terbesar yang ada di dalam diri Isa Al-Masih. Rahasia itu kunci perubahan total bagi mereka yang menemukannya. Dan kami akan memperkenalkannya kepada Anda. Kalau Anda ingin mengetahui apakah rahasia kehidupan itu, temukan jawabannya dalam VCD yang kedua dari Rahasia Kehidupan. Caranya sangat mudah. Kata kunci untuk mendapatkannya adalah jalan lurus. Tulislah kata kunci ini pada angket yang terdapat di sampul VCD dan segera kirimkan angket tersebut tanpa menggunakan perangko balasan, maka VCD seri kedua akan kami kirimkan kepada Anda. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam hidup Anda. Apa rahasia kehidupan itu? Temukan jawabannya dalam VCD Rahasia Kehidupan seri kedua. Caranya, tuliskan kata kunci jalan lurus pada angket yang terdapat pada sampul VCD dan segera kirimkan angket tersebut tanpa menggunakan perangko balasan. VCD Rahasia Kehidupan seri kedua akan kami kirimkan kepada Anda. Saya akan ceritakan rahasia ini kepada dunia.